Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, ya berarti kita jangan dari atas ya, kita go down to their level supaya matanya sejajar sama kita baru kita ngomong. Word of affirmation. Afirmasi atau dorongan, apresiasi dalam bentuk kata-kata. Nah, ini tuh sebenarnya kembali lagi sangat dibutuhkan setiap anak. Harus kita kasih ke setiap anak. Nah, terutama anak-anak yang memang bahasa kasihnya word of affirmation. Gimana kita ngenalinnya? Kalau anak kita tuh seneng banget ya gitu word of affirmation. Biasanya mereka kalau punya skill baru atau punya hasil karya habis gambar atau bisa ikat tali sepatu atau gimana tuh pasti dia mau nunjukin ke kita. Harapannya adalah karena ingin dipuji. Oh, kamu udah berhasil ya gitu. Oh, kamu soalnya terus-terusan latihan jadi sekarang udah bisa ikat tali sepatu. Atau misalnya gambar. Wah, warnanya keren banget. Aku suka kamu pakai warna-warna seperti itu. Misalnya kayak gitu. Dia senang banget dapat pujian. Dan dia pun cenderung senang memuji kita. Misal, wow, you're the best mom ever. Nah, gimana kita nunjukin kasih sayangnya kalau gitu? Bisa dengan cara yang pasti mendengarkan aktif. Karena untuk kita bisa memberikan afirmasi yang pas buat anak kita harus mendengarkan aktif. Dia sebenarnya lagi apa sih yang penting buat dia, apa yang lagi dia senang. Terus kita ngobrol itu tanpa gangguan, nggak ngobrol yang dikit-dikit HP ya gitu. Atau ngobrol yang bentar, lagi ngobrol lagi, bentar mama mau ini dulu, bentar angkat jemuran dulu misalnya ya gitu. Tapi bentar, ada dari klien. Nah, ya jangan kayak gitu ya. Jadi benar-benar ngobrol tanpa gangguan, itu dia akan merasa sangat dihargai. Terus ngomongnya lebih lembut lah ya, bukan yang model kasar, keras gitu. Karena lebih sensitif biasanya dia terhadap kata-kata. Kalau bisa jangan pakai kata-kata apa ya, apalagi buat anak yang udah lebih besar, udah lebih mengerti, jangan yang sinisme. Bisa juga kita dengan menuliskan notes atau pesan, kayak kita anak-anak SD gitu ya, di lunchbox-nya kita tulisin pesan, hai selamat makan, misalnya gitu, have a great day, atau misalnya kita taruh di bawah bantalnya, di kamar tiba-tiba kita ada tulisan tempel-tempel gitu, itu mereka senang banget. Atau kita kasih kartu ucapan dengan tulisan yang encouraging lah buat mereka. Dan buat anak, semua anak penting, tapi terutama untuk anak yang word of affirmation ya, kita katakan bahwa mereka itu penting dan berharga untuk kita. Say it all the time gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, ya berarti kita jangan dari atas ya, kita go down to their level supaya matanya sejajar sama kita baru kita ngomong. Jadi ketika ngomong benar-benar tatap matanya, kita ngomong bahwa kamu tuh penting banget loh buat mama. Mama happy banget punya kamu sebagai anak mama. Kamu berharga buat mama. Misalnya kayak gitu. Itu ucapkan tiap hari deh. Itu benar-benar. Ya bukan hanya anak yang word of affirmation ya, tapi semua anak. Tapi khususnya untuk anak yang word of affirmation, bisa juga dengan cara gini. Kita puji dia depan orang lain. Jadi kita ngomong memang, tadi ya si anakku itu udah bisa loh melakukan apa, misalnya kayak gitu. Atau tadi dia tuh bantuin temennya loh, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga kita gosip tentang hal baik. Jadi misalnya, maksudnya gosipnya gini, jadi kita tuh nggak ngomong di depan dia, tapi kita tahu dia dengar. Kalau ke anak kecil bisa aja gosip ke hewan peliharaan, ke boneka, nggak masalah gitu. Jadi kita kayak ngomongin bahwa, tahu nggak ya, tadi aku seneng banget loh, soalnya anakku tadi makannya habis, misalnya kayak gitu. Ngomong ke anjing kita atau kucing kita misalnya itu nggak apa-apa gitu, atau ngomong ke orang lain ya, yang kita tahu dia dengar gitu. Kenapa? Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa anak itu lebih percaya ketika dia nggak sengaja mendengar daripada ketika kita bicara langsung di depannya. Menarik ya? Dan kita juga bisa mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sekecil apapun, ketika ia melakukan tugasnya atau kasih bantuan, kita apresiasi, kita bilang terima kasih. Itu tips-tipsnya. Nah, hal yang perlu kita berhati-hati adalah mereka itu kan sensitif jadinya ya dengan kata-kata. Jadi dia bisa mudah sakit hati dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata
yang menghina, gitu. Itu dia bisa cepat sakit hati. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Terus jangan juga kita ngomongnya gini, I love you but gitu. Jadi bersyarat sayangnya kita. Ketika kita mau memberikan word of affirmation sama anak kita, jangan ada syaratnya. Jadi ya I love you aja. Atau jangan yang, aku sayang banget sama kamu, coba kamu begini, pasti mama tambah sayang. Waduh, jangan ya. Terus tadi, makanya kita perlu bisa mendengar aktif, supaya kita nggak kasih pujian kosong. Asal gitu, nggak dari hati. Karena mereka akan menyadarinya kalau kita cuma asal ngomong. Kayak cuma yang good job. Bukan yang nggak boleh ya ngomong good job, tapi itu kayak kita nggak mikir lagi gitu loh. Lebih spesifik akan lebih bagus gitu. Nggak apa-apa misalnya awalnya good job, kamu udah berhasil bla 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 bla, misalnya gitu ya. Jangan stop di good job doang, itu kayak standar banget. Nah, pujian juga jangan berlebihan dan tidak membangun. Jadi yang membangun tuh yang gimana? Kita puji usahanya, kita puji prosesnya. Caranya gimana gini? Kita pikirin kualitas apa yang kita mau anak kita punya. Pujilah hal itu. Misalnya kita mau anak kita itu pantang menyerah. Jadi kita bisa pujinya, wow bersyukur banget ya kamu tuh tetap berusaha walaupun sulit. Sekarang kamu udah jago banget ngelakuinnya. Itu contohnya ya. Jadi kuncinya adalah kita harus tulus dan spesifik dalam pujian kita. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.